محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk bersua dan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Tentu dengan harapan semoga ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan di tahun ini diterima dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu alam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah dipardukan kepada kalian untuk saum atau untuk berpuasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Mendengar ayat ini sudah barang tentu kita sudah biasa dan sudah tahu Al-Baqarah ayat 183. Ini adalah dalil tentang perintah saum terutama di bulan suci Ramadan. Namun tentu saja di dalam hal ini masih banyak orang yang tabu atau orang yang tidak tahu bagaimana puasa yang sesungguhnya, bagaimana puasa yang sebenarnya, puasa yang makbul, puasa yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada 3 kategori puasa yang harus kita pahami dan kita mengerti. Yang pertama adalah saum umum. Tentu saja saum ini adalah saum kebanyakan orang, di mana jangankan orang muslim, jangan kita orang Islam, orang di luar muslim pun ada yang melaksanakan ibadah saum. Saumnya yang bagaimana? Tentu saumnya menurut kepercayaan, menurut kehendaknya, dan menurut petunjuk yang dia terima dari ajarannya. Nah, oleh karena itu marilah kita meningkatkan kepada saum yang kedua. Apa? Saum khusus. Namun saum ini tentu saja tidak mudah, sebab saum ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang sholihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar-benar takwa. Kata Rasulullah Muhammad SAW, khamsatu asyatu bikhtus saum. Ada 5 hal, ada 5 perkara yang akan merusak ibadah saum kita. Kenapa saya katakan ada 5 perkara, ada 5 hal yang akan merusak saum? Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal jiw wal 'aths. Berapa banyak orang berpuasa, berapa banyak orang melaksanakan ibadah saum, namun saumnya itu hanyalah menahan lapar dan haus saja. Apakah kita ingin termasuk saum yang sedemikian? Tentu tidak. Oleh karena itu, mari kita cermati 5 hal yang akan merusak pahala saum tadi. Sebab tentu kita ingin mendapati saum kita yang makbul, saum kita yang mabrur, saum kita yang akan diterima Allah. Apa yang 5 tadi? Yang pertama adalah al-kadhib, jauhi berbohong. Awas, ini harus dijadikan pelajaran kita ketika saum dan setelah saum. Jangan dibiasakan berbohong, Bu. Jangan dibiasakan berbohong, Pak. Karena kalau sudah biasa maka lama-lama menjadi kebiasaan dan itu akan menjadi biasa. Yang kedua, yang akan merusak ibadah saum itu sendiri adalah ghibah. Apa itu ghibah? Wallahu akbar. Terlebih di zaman yang sekarang serba canggih, adanya media sosial, adanya WhatsApp, adanya IG, adanya Facebook dan lain sebagainya. Ini
seringkali dijadikan ajang yang kita tidak sadar bahwa itu akan merusak ibadah saum kita. Menceritakan aib orang lain. Makanya hal ini pula yang akan merusak ibadah saum dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Jauh ghibah. Sebab Allah mengancam orang yang ghibah, maka dia laksana orang yang memakan daging bangkai saudara sendiri. Jijik kan? Pasti jijik. Pasti kita yang sehat tidak akan dan tidak mau untuk memakan daging bangkai. Terlebih itu adalah daging saudara sendiri. Itulah ancamannya bagi orang yang suka berghibah. Yang ketiga yang akan merusak saum adalah apa? Wan namimah, mengadu domba. Ingat, sekarang ini kita harus bisa memilah-memilih, harus bisa check and recheck, cross check. Setiap berita yang datang yang diterima oleh kita, jangan asal terima kemudian share, terima kemudian share. Kita harus klarifikasi, kita harus tabayyun, sebab itu bisa menjadi ladang yaitu terjadinya mengadu domba. Yang keempat, wal yaminul ghamus, yaitu bersumpah palsu. Ingat, berapa yang akan dibayarkan oleh seseorang kepada kita, sementara kita harus bersumpah dengan kepalsuan kita. Ini pula yang akan menjadi rusaknya dan tentunya berkurangnya ibadah saum kita. Dan yang terakhir adalah wan nadharu bis syahawat, yaitu memandang lawan jenis antara laki dan perempuan. Ingat, ini biasanya kaum remaja dan juga kaum dewasa, tidak sedikit orang yang tidak merasakan bahwa itu akan merusak saum. Mereka asyik jalan-jalan, kalau di sini di Pemkot, kalau di Cimahi, di Brigif, sepertinya tidak apa-apa. Ketika bertemu, jangankan yang non muhrim, muhrim saja. Ketika lagi saum, Allah melarang kita, Rasul melarang kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad SAW menegaskan bahwa jauhi memandang satu sama lain antara laki dan perempuan yang tentu saja memandangnya yaitu dengan syahwat. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, ibadah saum jadikanlah momentum untuk melatih jiwa kita, melatih ruhani kita, untuk tentu saja belajar kita. Semakin dewasa belajar kita semakin baik, karena ayat terakhir yang tadi dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, yaitu untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih takwa, yang lebih baik sebelum tahun-tahun yang telah kita lalui. Dengan demikian, maka mudah-mudahan ibadah saum pada tahun ini akan lebih bermanfaat, akan lebih kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tidak ada waktu yang terbuang untuk leha-leha, untuk santai-santai, apalagi banyak tidur. Ingat, memang tidur adalah salah satu kebaikan untuk menghindari ghibah dan sebagainya. Namun kebanyakan tidur juga itu tidak baik untuk kita yang lagi melaksanakan ibadah saum. Hadirin dan juga Bapak serta Ibu kaum muslimin dimanapun berada, demikian yang bisa disampaikan. Selanjutnya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah saum kita kali ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang telah terdahulu. Meskipun tahun-tahun yang lalu kita sudah diuji, sudah dicoba dengan COVID-19, namun tahun ini insya Allah Allah akan melindungi kita, Allah akan menyehatkan kita, dan insya Allah saum kita mudah-mudahan menjadi saum yang mabrur, saum yang makbul, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimna Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah saum kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.